Hal yang kedua, banyak kita lakukan, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah banyak bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga hari-hari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya besar harapan kita agar ibadah puasa kita berjalan dengan lancar, dan insya Allah tentunya tidak ada hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan. Saudaraku dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah karena hingga detik ini mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, hati kita masih bisa merasakan tentang kehidupan ini. Dan saatnya kita bersyukur kepada Allah, karena dengan rasa syukur itu kita membuka hati, membuka diri kita untuk mendapatkan syukur-syukur yang berikutnya. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa salawat dan salam kita berikan dan kita berdoa kepada Allah agar diberikan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah merupakan suri tauladan bagi kita. Hadirin wal hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun berkata di dalam hadis qudsi, seluruh amalan, seluruh ibadah yang dilakukan oleh hambaku adalah untuknya. Tetapi berbeda, kata Allah, kecuali puasa. Pahala puasa, ibadah puasa, itu adalah untukku, kata Allah. Dan kata Allah sebagai penekanan, aku akan langsung memberikan nilai baginya. Maka saudaraku dimanapun berada, kita harus hati-hati di dalam melakukan ibadah puasa, karena bisa jadi tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah mengurangi faedah dari puasa tersebut. Dan jikalau kita tidak hati-hati, maka bisa membatalkan ibadah puasa tersebut. Di saat Ramadan ini, Allah senang kepada kita, kepada hambanya, banyak melakukan hal-hal yang positif. Tetapi yang perlu kita ingat, ada hal-hal yang tidak bagus, yang tidak disenangi, bahkan ini adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja hal itu? Yang pertama adalah jangan terlalu banyak bergaul. Pergi ke sana, pergi ke situ, pergi bareng teman, pergi yang tidak menentu. Maka kebanyakan gaul kemana-mana itu bisa berefek samping kepada ibadah kita. Dalam artian kita boleh saja bergaul sama siapapun. Kita tidak boleh memilih teman, tetapi kita boleh memilah teman. Sebab kebaikan itu akan menular. Dan juga keburukan akan menular. Namun seyogianya kita harus memproteksi diri. Ketika kita menjaga pergerakan, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita hubungan sosial dengan saudara kita, maka itu bisa memberikan efek positif dan juga efek negatif bagi kita. Tentunya pada kesempatan hari ini sesuai sekali dengan kebijakan pemerintah bahwasanya hindari kerumunan. Salah satu untuk mengantisipasi pergerakan COVID-19 adalah dengan mengurangi keramaian. Ketika ini bisa kita lakukan, maka itu otomatis kita sudah menegakkan sunnah Rasulullah ketika wabah terjadi. Maka yang paling baik adalah mengurangi pergaulan serta mengurangi ruang gerak kita, apalagi menciptakan kerumunan-kerumunan yang bisa memicu dan mengakibatkan wabah makin berkembang. Saudaraku, dimanapun berada, hal yang kedua, banyak kita lakukan, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah banyak bicara. Sebab memang lidah ini tanpa tulang, dan dia bisa dimainkan sesuka hati kita. Maka lidah akan bisa menjadi sahabat, dan lidah akan bisa menjadi lawan bagi kita. Tetapi di saat hari ini, pada zaman maju ini, ternyata lidah sudah disaingi oleh jempol dan jemari. Dan bisa jadi dahulu orang katakan, hati-hati
Karena mulutmu adalah harimaumu. Dan bisa jadi sekarang adalah jari jemarimu adalah serigala bagi kamu. Maka hati-hati ketika memberikan komen, kita memposting dan segala macam. Maka Rasul kasih sinyal bagi kita bahwasanya kalau kita banyak bicara, itu sebenarnya mengurangi kewibawaan seseorang. Makanya seringkali kita melihat ketika ibu atau seorang bapak di rumah sering marah-marah kepada anak, kepada orang lain, itu sebenarnya mengguras kepribadian seseorang. Maka bicaralah yang pasti-pasti, bicaralah yang bermanfaat, yang bernilai. Allah katakan qaulan karima, bicaralah yang mulia, qaulan ma'rufa, bicaralah yang baik, yang bernilai, sehingga bisa mendatangkan pundi-pundi amal, tentunya untuk menambah ibadah kita pada Ramadan kali ini. Dan siapa yang banyak bicara, itu banyak salahnya. Makin banyak bicara, makin banyak salahnya. Kata Rasulullah, orang yang sedikit bicara dan memiliki rasa malu, itu adalah separuh dari keimanan. Sedangkan bicara kotor dan banyak bicara, itu adalah bahagian dari kemunafikan. Siapa yang banyak bicara, sebenarnya tanda-tanda kemunafikan sudah ada dalam dirinya. Maka hati-hati sekali lagi saudaraku, boleh kita banyak bicara tetapi bernilai, memberikan arti, memberikan dakwah sama orang lain atau sama sahabat itu sangat dibolehkan. Tapi berbeda, banyak bicara yang tidak memiliki asal usul, yang tidak memiliki nilai, maka kita harus menghentikannya. Bahkan kita harus memanage diri kita bahwa setiap kata yang kita keluarkan, setiap bicara yang terlahir dari bibir kita yang manis, semuanya akan kembali kepada sang pemilik bicara. Artinya adalah bicara baik akan kembali kepada kita, bicara buruk akan kembali kepada kita. Maka sekali lagi, hati-hati di dalam bicara. Saudaraku, dimanapun berada, sedangkan yang ketiga, yang harus kita tinggalkan, banyak dilakukan tetapi tidak bermanfaat, dan bisa jadi Allah tidak menyukainya, yaitu adalah orang yang banyak makan. Allah pun telah berfirman, kulu washrabu, makan dan minumlah. Tapi dengan syarat, wala tusrifu, jangan pernah berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu adalah ikhwanus syaitan. Itu cara syaitan, sifat syaitan. Meskipun makanan itu halal, sebenarnya kalau kita makan dengan kadar yang berlebih, maka itu bisa mendatangkan penyakit bagi kita. Hari ini luar biasa kita temukan, termasuk diri kita, diri sahabat kita, keluarga kita, banyak yang mendapat penyakit yang luar biasa. Kenapa? Karena memang tidak pandainya mengatur pola makan. Ketika kita tidak pandai memanage pola makan atau pola hidup sehat, maka ini bisa saja memberikan ruang penyakit bagi tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita sudah diatur komposisinya. Berapa jumlah karbohidratnya, berapa jumlah vitamin, mineral, dan segala macam. Maka kata Rasulullah, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ketika kita dihimbau oleh Rasul makan sebelum lapar, itu adalah merupakan sinyal agar kita menjaga keutuhan lambung kita. Ketika kita sudah kenyang, berhenti, sisakan tempat sepertiga di rongga perut kita atau di dalam dada kita untuk bernafas. Karena semua tidak boleh kita isi dengan makanan. Ada makanan, ada air, dan ada ruang untuk bernafas. Sehingga kita tidak memberikan penyakit bagi tubuh kita. Yang berikut adalah banyak kita lakukan tetapi Allah tidak menyukainya. Yaitu adalah banyak tertawa. Orang yang sering tertawa, apalagi terbahak-bahak, itu sebenarnya bisa mematikan hati. Dan penelitian serta riset membuktikan siapa yang banyak tertawa itu bisa mengakibatkan kematian. Dan tentunya kata Rasulullah, orang yang hobi tertawa, orang yang banyak tertawa itu bisa mematikan hati, dan hati sulit untuk khusyuk. Jika hati tidak bisa khusyuk, maka kebahagiaan tentunya tidak akan kita dapatkan. Yang terakhir, Allah sangat benci jika hal ini kita lakukan melebihi porsi yang diatur oleh Allah, yaitu adalah banyak tidur. Tidur ini adalah merupakan istirahat bagi tubuh. Tidur yang tidak disukai oleh Allah adalah ketika habis sholat subuh. Siapa yang tidur habis sholat subuh, maka itu adalah ciri-ciri kemiskinan. Maka itu adalah pintu-pintu kegagalan dalam kehidupan.
Dan terakhir juga, jangan pernah tidur habis asyar. Siapa yang tidur habis sholat asar, menunggu maghrib, itu adalah tidur yang bisa mendatangkan penyakit. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.